Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi pada ma'badu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai mereview sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad SAW berdasarkan buku-buku sirah. Ya, kemarin kita sudah sedikit bahas ya dari seorang penulis sirah terkenal abad ini, yaitu Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai sirah nabawiyah yang ditulis oleh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Ya, ini sepertinya penulisnya ini dari India ya. Nah, pada buku sirah ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga memberikan pengantar ya yang cukup banyak juga ya, dan luar biasa ya. Di sini ada pengantar cetakan pertama dalam bahasa Arab dan Indonesia. Nah, ini sebenarnya bahasa Arab ya, pengantar penerbit dalam bahasa Arab. Nah, ini kita lihat biografi penulisnya, yaitu Abul Hasan An-Nadwi, dilahirkan di kota Nikiyah. Nah, ini daerah India ya pada tahun 1332 Hijriah atau 1913 Masehi, di tengah sebuah keluarga Arab ya. Nah, nasabnya bersambung dengan Qutbuddin bin Muhammad Al-Hashimi Al-Madini, cucu Imam Asom Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, memang beliau itu masih keturunan dari Syekh ya besar ya, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, pada buku sirah ini saya akan langsung masuk ya kepada pembahasan mengenai sirah nabawiyah ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Nah, di sini menyoroti mengenai masa jahiliyah, itu pandangan umum tentang agama pada abad ke-6 Masehi ya. Nah, pada buku sirah ini dikatakan bahwa agama-agama besar dengan kitab suci kunonya serta peraturan-peraturannya yang dalam kurun waktu berbeda-beda telah memainkan peran khusus dalam lingkup keagamaan. Moral dan ilmu pengetahuan telah menjadi bahan permainan dan lelucon umat manusia pada saat itu ya. Karena memang sempat terjadinya kevakuman wahyu ya atau agama ketika berakhirnya zaman Nabi Isa alaihissalam ya, sampai masuknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak sekali penyelewengan yang terjadi ya, karena pada saat itu manusia terombang-ambing ya tanpa adanya bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama itu telah menjadi mainan kaum penyeleweng dan kaum munafik, serta menjadi bahan perdebatan yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa berdarah dan kejadian-kejadian besar. Sedemikian rupa sehingga hilanglah ruh dan bentuknya. Seandainya para penganutnya terdahulu dan para nabinya dihidupkan kembali, pasti mereka menolak dan tidak akan menghiraukannya, tidak akan memperhatikannya mengenai apa yang telah mereka lakukan. Artinya tidak akan mengambil pusing atau tidak akan istilahnya apa ya, memperhatikan artinya itu para nabinya itu kalau misalkan melihat kelakuan umatnya yang pada saat itu pasti mengacuhkannya, saya tidak memperdulikan mereka gitu kan. Kenapa? Karena itu bukan dari ajaran nabinya ya. Nah, adanya agama Yahudi ya, agama Yahudi. Nah, ini agama Yahudi yaitu agama yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi ya, bukan dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, agama Yahudi telah menjadi kumpulan jimat dan tradisi yang tidak memiliki ruh dan kehidupan ya. Nah, memang kelakuan Bani Israel yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa mereka itu lebih memilih kecenderungan mereka itu lebih memilih kepada
sihir-sihir ya, sihir-sihir yang mana diajarkan ya oleh dua malaikat di dalam Al-Qur'an, yaitu Harut dan Marut ya. Nah, di sini menggambarkan mengenai agama-agama ketika di masa jahiliyah ya, yaitu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu adalah agama Masehi, yaitu agama Masehi itu sebenarnya diambil dari kata Al-Masih ya, dari kata Al-Masih menjadi Masehi. Nah, adapun sebenarnya agama Masehi ini sendiri juga sebenarnya bukan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ya, melainkan adalah yang dibawa oleh orang-orang Romawi ya, orang-orang Romawi, yaitu mereka penyembah berhala ya. Mereka melakukan banyak sekali penyelewengan ya, yang mengatasnamakan Nabi Isa alaihissalam ya. Lalu agama Majusi ya, ini adalah agama penyembah api ya, agama penyembah api. Nah, mereka tetapkan menyembah api saja. Nah, ini juga merupakan agama terdahulu ya. Ini ada sejarahnya juga dahulu ya, kenapa mereka menyembah api ya. Mereka menyembah api karena mereka tidak memiliki suatu keyakinan yang kuat ya, melainkan api ya. Lalu agama Buddha ya, agama Buddha pun juga salah satu yang berkembang luar biasa ya, tersebar di India dan Asia Tengah. Juga beralih kepada berhalaisme ya, menjadi menyembah patung-patung ya, patung-patung Buddha ya. Nah, pada buku Sirah ini ada peta yang diberikan, yaitu mengenai posisi ya ketika zaman jahiliyah dahulu ya. Jadi nama-namanya itu dulu ada namanya Najd ya, Najd, Kindah, terus Al-Yamamah, yang mana di saat ini dikenal dengan Arab Saudi atau Jazirah Arab ya, Arab Saudi. Nah, ini ada beberapa gambar peta yang mana negara-negara pada saat Bi'tsah ya. Dan di sini juga ada gambar peta, yaitu kabilah-kabilah yang masuk Islam sebelum masa Fatu Mekah ya. Di sini ada Taimah ya, ada Al-Hijr, ada daerah Khaybar ya, ini daerah Taimah, Hijr, Khaybar, ada Fadak ya, ada kaum Ghatafan ya, Tayyi, Bani Amir ya, Kilab ya, dan lainnya ya. Pada buku ini digambarkan. Lalu penyebaran pasar ya, di sini juga disajikan petanya ya pada buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Nadwi tersebut. Lalu ada agama Brahma, yaitu agama Brahma adalah agama India asli yang memiliki ciri khas dengan banyaknya sesembahan dewa-dewi ya. Nah, sekarang sepertinya Brahma dan Buddha agak-agak menyatu ya, walaupun sebenarnya beda sebenarnya. Nah, tapi kalau Brahma ini memang agama yang berasal dari India ya. Nah, jumlah dewa-dewa pada abad tersebut telah mencapai 330 juta dewa ya. Segala sesuatu yang indah, yang mewah, yang berguna, bermanfaat adalah Tuhan yang disembah. Pekerjaan memahat patung pada waktu itu terus meningkat. Para seniman pun mengerahkan keahliannya dalam memperindah patung-patung tersebut ya. Lalu bagaimana dengan agama jahiliyah Arab ya? Adapun bangsa Arab yang beriman pada agama Ibrahim alaihissalam pada masa lalu dan di tanah mereka berdiri Baitullah, rupanya telah mendapat bencana pada masa jahiliyah lantaran jauhnya mereka dari kenabian dan para nabi ya, serta terjepit di jazirah mereka. Bencana tersebut dalam bentuk berhala yang tidak masuk akal, yang tidak ada tandingannya kecuali berhala agama Brahma di India. Mereka terus-menerus dalam perbuatan syirik menjadikan Tuhan selain Allah dan meyakini bahwa Tuhan-Tuhan tersebut memiliki peran dalam mengatur alam ya. Nah, inilah yang terjadi di Jazirah Arab ya, yaitu mereka juga mengalami penyimpangan ya. Nah, lalu terdapatnya 360 berhala ya. Lalu mereka berharap dari penyembah patung dan berhala hingga menyembah batu dan apapun ya. Lalu bagaimana keadaan negeri-negeri dan bangsa-bangsa pada abad ke-6 Masehi ya. Nah, demikianlah keadaan agama-agama pada masa lahirnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Sedangkan negeri-negeri yang dimaksudkan adalah negeri-negeri yang berperadaban, yang di dalamnya tegak pemerintahan yang besar dan kuat, tersebar berbagai ilmu pengetahuan dan merupakan tempat lahirnya kebudayaan, industri, dan sastra. Ya. Nah, ini ada beberapa negeri-negeri yang mana merupakan negeri adidaya, ya, atau istilahnya itu yang adik kuasanya, yaitu Imperium Romawi Timur, ya. Nah, dahulu kala itu memang Romawi Timur dan ini Iran, ya, atau Persia dan Romawi, ya. Nah, Persia itu di daerah Sasan di Iran, ya, yang dikenal dengan Zarathustra atau Zoroaster, ya, Zoroaster. Nah, ajaran Zoroaster, ya, itu merupakan salah satu ajaran dari Persia, ya. Nah, kita akan lewatkan, ya. Lalu yang ketiga itu adalah India. Ya, negara India juga merupakan salah satu negara yang cukup menonjol pada saat itu, ya, yaitu adanya ilmu matematika, ilmu falak, kedokteran, dan pendalaman filsafat, ya. Para ahli sejarah menyepakati bahwa posisi yang paling rendah dalam hal agama, moral, dan sosial berada pada masa yang dimulai dari permulaan abad ke-6 Masehi, ya. Tersebarlah pengubaran hawa nafsu bahkan hingga di tempat-tempat ibadah. Di sana sudah tidak ada istilah aib lagi karena agama telah disampaikan dan statusnya sebagai bentuk penyucian dan peribadatan. Ya, inilah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya. Yaitu yang keempat adalah negara-negara Eropa, ya. Negara Eropa juga tenggelam dalam kebodohan, ya, pada saat itu, dan ketidaktahuan tentang baca tulis, ya. Terjadi peperangan-peperangan yang tidak masuk akal, ya, yang hanya dengan hal-hal yang remeh saja mereka mengalami peperangan. Nah, bahkan terjadinya merendahkan, merendahkan harkat martabat kaum wanita, ya, di Eropa, yaitu mereka sampai-sampai melakukan diskusi, ya, mengenai masalah wanita, yaitu mereka mempertanyakan apakah termasuk hewan ataukah manusia, ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh bangsa Eropa, ya, ketika di masa kegelapan mereka, ya. Dan bahkan mereka mengatakan apakah wanita memiliki ruh yang abadi ataukah tidak, apakah wanita berhak memiliki dan melakukan jual beli ataukah tidak. Itulah yang dikatakan oleh bangsa Eropa ketika di zaman abad ke-6 Masehi tersebut, ya. Nah, di buku ini juga menyoroti bagaimana Jazirah Arab pada masa jahiliyah. Moral bangsa Arab pada masa jahiliyah sangatlah buruk, ya. Mereka dijejali oleh khamar, minuman keras, dan perjudian. Mereka sampai pada tingkat kekejaman dan kebiadaban yang tinggi, ya, seperti mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, ya, dan melakukan perampokan-perampokan, penipuan-penipuan, dan fanatisme asobiah atau kesukuan dan keturunan yang sangat menonjol, ya. Nah, itu terjadi, ya, di Jazirah Arab pada saat itu, ya.